yang mahal itu harus konsisten, dan itu paling mahalnya. Iya. Kita kalau nggak konsisten repot. Mimpi kita kecil, ya hasilnya juga akan kecil. Iya. Makanya kami harus bermimpi yang lebih tinggi. Target kami ya internasional. Dan Soalnya saya ini pengen Desa Hanjeli ini go to internasional. jadi Hanjeli ini dibangun dengan konsep pentahelix, di mana semua punya peran masing-masing. Konsep edukasi wisata ini pertama di Indonesia yang berbasis pangan lokal Hanjeli. Jadi kami membuat ekosistem yang terpadu, yang terintegrasi. Teman-teman ini tahu nggak? Sejarah ini tuh sudah ada sekitar mungkin 500 tahun yang lalu. Proteinnya Hanjeli itu dibanding dengan beras, berarti cuma 8%. Hanjeli itu 14%. Hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat berarti. Iya. Anak desa. Bisa apa? Salam merudak desa. Salam. Oke teman-teman, welcome back di podcast Anak Desa. Bisa apa? Sekarang kita ada di episode di post People Inspiring, dan sengaja kita mengundang seseorang Akang Sunda banget nih dari Desa Waluran, Kabupaten Sukabumi, dan ternyata setelah gue lihat-lihat pengaruhnya dan perannya tuh bagus banget Ya, gitu. betul. Dan nyesel karena baru update baru-baru ini. Padahal kita udah lama kita bikin kayak gini teh. Cuma Bener. belum Emang kurang gaul aja? Iya, kurang gaul aja mungkin kali ya, karena memang perbedaan umur mungkin. Ya kan kita lihat di sosial media itu ya teman-teman gitu. Makanya ini tuh apa sih sebenarnya faktornya, apa yang mempengaruhi kok gue bisa jadi nggak update gitu dengan orang yang waduh mestinya mah harus tahu gitu ketika balik ke Jampang Kulon. Iya, mestinya kita yang awal lebih mula gitu untuk mengapresiasinya gitu kan. Bener. Bukan dari yang ya syukur-syukur alhamdulillah juga sih itu juga. Iya. Cuma kita yang dari tetanggaan sebetulnya ya, tetanggaan desa kita tuh nggak jauh lah gitu. Cuma kita kok baru tahu kemana aja nih gitu, Bener. untuk mengapresiasi barudak desanya gitu. Jadi pokoknya buat produk desa yang udah rekomendasiin sosok yang gue bakalan kenalin dulu. Untuk pertama Kang Asep. Nah, Kang Asep dari founder dari wisata Desa Hanjeli gitu. Nah, jadi kita bakalan sekarang di episode sekarang ini bakalan ngobrol-ngobrol bareng Kang Asep. Oke. Siap. Nah, coba Kang, mau langsung aja lah ini mah. Boleh. Udah gak sabar, pengen dikasih tahu, diceritain tentang biografi Kang Asep, di mana profil Kang Asep tuh kayak gimana sih sampai bisa ngebangun sesuatu yang itu plus banget. Siap. Silakan. Perkenalkan teman-teman, saya Asep Hidayat. Saya tinggal di Jampang, kelahiran di Surade sebetulnya, di SD Surade. di Citanglar. Lama setelah lulus SD itu saya sekolah di Pondok Modern As-Salam selama 6 tahun, dari MTS sampai Aliyah. Lalu memang kebetulan saya aktif seorang kaligrafer. Saya sering menulis kaligrafi di masjid-masjid. Dulu bahkan ikut lomba juga tingkat kabupaten bahkan provinsi gitu. Nah, dari bekal itu saya banyak belajar tentang kaligrafi, mengenal daerah-daerah yang ada di wilayah provinsi. Alhamdulillah bisa keliling Indonesia dari kaligrafi juga dulu. Usia berapa tuh Kang? Sekitar 20-an. Usia 20 tahunan setelah lulus sekolah itu. Jadi memang pada saat itu setelah lulus sekolah, saya juga pas lulus sekolah kemarin pas tahun 2007 itu saya lomba MTQ di Jampang Kulon tingkat kabupaten, itu saya yang juara satunya. Tapi di bidang kaligrafinya gitu. Nah, setelah itu saya sambil ada tawaran dari teman, Kang Asep mau nggak kerja di Timur Tengah? Nah, kebetulan kerjanya itu memang khusus di bidang kaligrafi. Nah, dari bidang kaligrafi ini saya coba pikir-pikir, oke deh. Nah, kebetulan kita kan gratis keberangkatan karena memang ada tesnya, ada serangkaian beberapa kali tes sampai 3 kali, dan alhamdulillah lolos dan kita berangkat juga. Tidak hanya kerja, tapi memang kita juga di sana aktif di beberapa organisasi. Bahkan saya juga sempat kuliah juga di sana sambil kuliah juga, tapi nggak selesai full di sana gitu. Karena langsung pulang kan setelah 2 tahun.
habis Oh, kontrak. jadi 2 tahun di sana. Ya, tapi di sana ada banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Pertama, saya banyak bertemu dengan orang-orang, teman-teman yang seluruh Indonesia. Kenal dengan teman-teman yang di Madura, di Ciamis, Pangandaran, bahkan dari Kalimantan, bahkan dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya di sana lumayan aktif juga, bahkan dipercaya menjadi koordinator kegiatan, beberapa kegiatan saya jadi ketuanya gitu. Termasuk saya bikin sama teman-teman itu paguyuban Pasundan. Iya. Nah, di sana tuh kan orang-orang Sunda ngumpul. Bisa kayak gitu kan kalau misalnya Nah, kita kalau ke kau kota. jauh. Nah, makanya kita di sana alhamdulillah bikin lah paguyuban Pasundan. Nah, setelah itu lanjut jadi koordinatornya di sana. Alhamdulillah pulang ke Indonesia. Nah, setelah pulang ke Indonesia, biasanya kan masih banyak uang tuh. Oh iya. Sebetulnya Gaji di sana kalau boleh tahu sampai berapa tuh, Kang? Ya, dulu Waktu zaman itu gitu. ada lumayan lah, cukup Lumayan. untuk ini mah. Jadi Untuk saya kan masih di Jampang. ya, kebetulan kan pas pada waktu itu kan masih bujangan, belum apa ya, single, pulang ada sedikit rezeki, makanya saya coba ngapain ya gitu. Nah, dari situ saya kebetulan teman-teman kan alumni Asalam. Nah, kan udah lama nggak pernah ketemu, akhirnya saya coba datangin satu-satu. Ada yang dari Banten, ada yang dari Sagaranten, Surade, Sukabumi Kota gitu. Nah, waktu itu hampir setahun, mungkin 8 bulanan lebih lah, saya keliling. Misalkan main ke wilayah Banten. Nah, di Banten itu kan bisa sampai 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu lebih. Kan nggak mungkin di rumah. Jelajah Indonesia. Akhirnya jelajah wilayah Banten. Kayaknya Sambil bawa dulu kamera pocket, bukan kamera yang Kodak ya, tapi pocket itu yang masih ada micro itunya ya, memorinya. Nah, dari ujung selatan, dari ujung Banten lanjut ke Ujung Genteng, Minajaya, Tegabulet, Sagaranten, Purabaya, kita kelilingin tuh semuanya selama itu. Dan akhirnya kita banyak foto-foto kan, akhirnya kan main ke beberapa lokasi wisata kan. Betul. Nah, mainlah di sana, udah main, kita foto-foto ini buat apaan gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya tercetuslah dulu. Ya udahlah, dulu kan masih mulai yang ada tuh cuman Facebook lah yang paling rame gitu. Tahun 2010 itu mungkin baru-baru ya Facebook Iya, itu. Facebook. Mainnya baru di Termasuk Facebook. saya buatlah namanya grup Objek Wisata Sukabumi. Oh. Nah, foto-foto yang saya selama 8 bulan itu traveling itu saya upload ke beberapa jejaring sosial. Terutama saya masih ngalamin Friendster. Friendster itu kayak Kayak Facebook. Oh, Saya ngalamin dulu ini tahun 2000. Pria make Iya. ya? Nah, itu zaman Friendster saya masih pakai juga. Tapi karena Facebook itu lagi lumayan rame ya, akhirnya saya buatlah Facebook grup namanya Objek Wisata Sukabumi. Setiap foto-foto yang saya keliling itu saya upload. Nah, awalnya saya juga iseng. Mungkin ini untuk daripada hilang kan payo-payo, ya udahlah kita upload. Ternyata responnya luar biasa bagus gitu. Dari teman-teman itu yang, "Kang, ini di mana lokasinya?" Ya udah, awalnya nggak niat jadi pemandu juga gitu kan. Nah, dari situ kita akhirnya jadi mandu gitu kan. Oh, Kang, kalau mau kesini yuk kita ajak. Atau Jadi terkait ya? tour guide. jadi tour guide, jadi pemandu. Nah, makanya seru juga gitu kan. Dulu tahun 2010 orang masih jarang-jarang juga sih yang jadi pemandu gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu kita bisa mengenalkan wilayah-wilayah yang ada di termasuk yang kali ini booming ya, Geopark gitu. Saya juga tahun 2010 udah pernah ke sana juga gitu kan, keliling juga. Padahal waktu itu kan belum bagus banget ya? Dan belum, cuman kita udah justru dulu masih alami, belum ada apa-apa gitu. Jalan juga masih seadanya gitu. Nah, waktu itu ke Ujung Genteng, Minajaya kan orang masih banyak yang belum tahu gitu. Nah, lewat grup itu berkembang. Nah, tahun 2012 itu ganti nama. Jadi karena memang kalau di keyword itu di Google, kita kalau cari search engine itu agak susah. Objek Wisata Sukabumi, makanya kita rubah jadi Wisata Alam Sukabumi. Itu pendirinya saya, foundernya. Sampai hari ini mungkin Masih aktif akunnya? masih aktif, bahkan sekarang hampir 200.000 anggota. Facebook. Kalau di Instagram sekitar 12 ribuan lebih. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini. Bahkan anggotanya itu ada yang pejabat, ada yang traveler, ada yang blogger juga, bahkan ada yang dari luar daerah, Jakarta, Bandung,
Bahkan ada yang dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika, Iya, kita gitu. kan banyak peminat juga Nah, ya. jadi alhamdulillah ganti nama lah menjadi wisata alam Sukabumi. Dan alhamdulillah cakupannya luar biasa. Saya sebetulnya tidak hanya satu, buat juga Hayu ke Sukabumi juga. Itu masih akun saya juga yang buat. Itu di Facebook, di Instagram juga, termasuk saya juga buat rumah baca juga, rumah baca Sauyunan. Kalau di Waruan mungkin pertama lah yang sampai sekarang masih eksis gitu. Iya. Yang dikelola sama masyarakat. Itu dikelolanya juga sama mantan buruh migran juga. Oh, gitu. Sama TKW berarti. Perempuan. Sama perempuan gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Hanjeli? Iya, nah. 2010 itu kan selesai lah explore. Iya. Nah, saya pikir saya tahu lah beberapa potensi wisata kayak Bantar Gadung itu dengan potensinya ikan pindang. Palabuhan Ratu dengan ikan cueknya, dengan macam-macam lah, tuna yang kayak gitunya. Wilayah Surade dengan opaknya. Wilayah Cisolok dengan gula airnya. Iya. Wilayah Nyalindung dengan kopinya. Kaludampit kopi juga, bahkan dengan situ gunungnya. Nah, saya akhirnya dulu saya pernah jualan madu, jualan beras merah, beras hitam. Nah, sebelum ke Hanjeli itu, saya sampai sekarang udah lebih dari 1000 botol saya jual madu itu. Nah, ada satu waktu saya mengenal Hanjeli. Nah, dari Hanjeli ini saya coba teliti tuh, saya riset. Iya. Nah, kebetulan salah satu referensi saya itu Profesor Tati Nurmala yang dari dosen Unpad. Beliau guru besar bidang pertanian. Makanya kami secara koridor punya referensi dari kampus gitu. Nah, dari situ lambat laun alhamdulillah awalnya konsep kami lebih kepada konservasi, Kang. Gitu. Iya. Jadi Hanjeli ini sampai detik ini posisinya teman-teman tahu kan ada yang namanya flora dan fauna. Iya. Kita kan selalu save turtle, save lion atau misalkan harimau atau satwa ya, Iya, betul nggak? betul. Nah, kita tuh ada yang lupa. Padahal pangan lokal Betul. itu sudah hampir ada banyak yang mau punah. Contoh Hanjeli, sorghum, kunyit. Taunya kan kunyitnya koneng. Iya. Padahal bukan. Kunyit itu jawawut. Jawawut. Sama itu pangan lokal juga. Nah, kami kebetulan belajar dari situ, dari riset itu. Ini kalau misalkan tidak kami konservasi, tidak kami jaga, ini akan hilang. Anak-anak muda hari ini mungkin akan tahunya cuma di Google saja, buka HP, oh ini Hanjeli, tapi mereka tidak pernah merasakan, tidak pernah menikmati, lidahnya tidak pernah menikmati bubur Hanjeli, tidak pernah menikmati liwet Hanjeli, tidak pernah menikmati rangginang Hanjeli. Nah, dari dasar itu kami belajar, oh iya ini, makanya fokuslah di Hanjeli gitu. Gitu. Jadi lumayan panjang ceritanya sampai kami juga berkomunikasi terus dengan beberapa akademisi biar secara referensi kami tidak mentah gitu. Karena kami juga baca juga beberapa jurnal, terus beberapa referensi yang dari luar juga gitu. Ini Kang, faktor apa sih yang mendorong dari diri Kang Asep gitu sampai kayak berniat kayak observasi gitu kan biasanya cuek dong. Kita tuh biasanya kebanyakan orang tuh cuek aja gitu, abai gitu. Walaupun mau nggak peduli, mau punah segala macam, kebanyakannya gitu. Apa faktor yang mendorong Kang Asep kok bisa gitu? Yang paling pertama setelah saya baca beberapa referensi itu, ini kaitannya dengan healthy food. Makanan sehat. Iya, benar. Makanan yang memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa. Bayangkan, proteinnya Hanjeli itu dibanding dengan beras, berarti cuma 8%. Hanjeli itu 14%, hampir 2 kali lipatnya. Iya, hampir 2 kali lipatnya. Kandungan gizinya bayangkan. Termasuk kalsiumnya. Beras itu cuma 18%, Hanjeli sampai 54%. Nah, makanya ini dulu di Cina, Hanjeli ini disebut dengan namanya gandum mutiara Cina, pure white barley. Nah, ini disajikan untuk para bangsawan. Jadi yang menikmati Hanjeli ini di China, orang-orang bangsa kelas atas, kelas ningrat lah. Nah, ini alhamdulillah. Makanya kami coba, makanya di Cina ini sebagai food medicine, mereka nyebutnya food medicine untuk pengobatan gitu. Ya teman-teman makan ini rendah karbo dan gluten free.
Tapi kalau dari segi biaya produksinya lebih mahal kah atau ternyata sama? Sebetulnya karena Hanjeli ini sedikit yang memproduksi, jadi otomatis ke harga juga agak lumayan. Ini kita jual juga ada di kisaran angka 20.000 sampai 25.000-an per kilonya. Tapi bayangkan, kita makan nasi satu piring, ini makan ini cuma bisa seperempat atau misalkan setengah piring. Oh. Itu kandungan gizinya sama. Iya. Gitu. Itu kekuatan apa? Itunya bisa hampir sama dengan nasi, bisa Nasi biasa 5 jam ya? makan 6 jam Iya, gitu. iya, betul. Kalau misalkan nasi mah, kalau nasi putih sama nasi merah lebih kuat Iya. nasi merah kan. Iya. Ini lebih lagi. Nah, ini lebih. Gitu. Nah, yang kedua, kita bicara tentang food heritage. Teman-teman ini tahu nggak? Sejarah ini tuh sudah ada sekitar mungkin 500 tahun yang lalu. Nggak tahu. Nah, makanya Baru tahu sejak justru Kang bilang justru gitu. hari ini Hanjeli itu ada beberapa jurnal yang saya baca dari perpustakaan Leiden dari Belanda. Hanjeli itu pas masa zaman penjajahan Belanda, mereka kan dari Belanda emang bawa makanan. Enggak kan? Enggak. Jadi mereka Mereka tuh benar-benar ngambil kita semuanya. ngambil dari apa yang ada yang sudah existing di daerah kita. Iya. Mereka mungkin makannya gandum juga, sorghum ya, Hanjeli. Terus yang mereka makan bukan beras sawah, tapi beras huma. Gitu. Nah, lalu ada kaitannya. Kami selalu mengaitkan dengan bunker yang ada di Waluran. Nah, di Waluran itu ada bunker, 5 bunker itu menurut beberapa versi dibangun pada masa penjajahan Perang Dunia II, itu pada masa Jepang. Iya. Nah, Jepang kan nggak mungkin datang ke sini mereka bawa roti, kan nggak mungkin. Mereka itu mencari ke sini, dari 5 bunker itu mereka membuat pemetaan mana lokasi bunker yang dibangun khusus untuk pengintai. Kan bunker itu aslinya untuk pengintai, tapi yang saya coba teliti juga di sini, bunker itu banyak fungsinya. Ada fungsi untuk logistik. Nah, logistik ini untuk makan. Kan nggak mungkin di tempat pengintai mereka masak, misalkan bawa kompor, enggak. Itu ada tim khusus yang bagian masak. Di dunia TNI atau misalkan di perang gitu, nggak mungkin dia masak sambil nembak. Ada tim khusus juga yang mereka dibuat. Nah, kan nggak mungkin juga bawa makanan itu dari Jepang. Roti kan perang itu kan yang penting kan logistiknya dulu, perutnya dulu yang harus diisi. Nah, itu Kita cuma bawa senjata. pangan-pangannya sudah ada dari lokal ini gitu. Iya. Salah satunya Hanjeli ini gitu. Berarti zaman dulu juga udah nggak ada. Gitu. Udah ada. Tapi kok kenapa gitu? Nah, itu Kita- makanya dasar yang kami angkat itu karena ini kami ingin konservasi loh. Jangan sampai punah, jangan sampai anak cucu kita generasi selanjutnya nggak tahu Hanjeli gitu. Nah, di sini kan kami ada beberapa jenis Hanjeli itu. Ada Hanjeli ketan, Hanjeli batok, Hanjeli batu. Nah, yang kami buat menjadi makanan ini ada beras, ada tepung. Nah, itu dari Hanjeli ketan sama Hanjeli batok. Nah, adapun yang dibuat aksesoris itu Hanjeli batu tuh. Ya, itu nggak bisa dimakan. Itu agak keras. Kalaupun digiling, itunya pasti rusak mesinnya, rontok. Nah, itu berasnya. Nah, berasnya ini, bayangkan kalau dibuat bubur 1 kilo ini bisa untuk cukup 40 orang. Wah. 1 RT lah cukup. Jadi sebetulnya beli mahal pun itunya murah gitu. Dan tahan lama yang kayak gini. Itu. Oke, itu untuk part pertama ternyata udah cukup untuk perjalanan biografinya Kang Asep. Ternyata Kang Asep tuh dari dulunya juga emang eksis menjadi kayaknya jadi seorang leader, seorang pemimpin kan, kepilih sebagai ketua, padahal itu dari semua Indonesia ada kan. Kenapa harus Kang Asep dari Surade yang terpilih gitu kan? Mungkin itu salah satu peran dan bekal potensi Kang dari dulu yang udah dimiliki gitu. Oke, jadi teman-teman, Ruang Anak Desa ini persembahan untuk kalian barudak desa yang berani perform, tidak ingin mengubur diri karena keterbatasan dan kekurangan, dan tujuan dari Ruang Anak Desa ini ingin membangun industri media kreatif supaya bisa membuka lapangan pekerjaan buat barudak desa. Ada beberapa hal yang bisa mensupport perkembangan barudak desa, salah satunya yang pertama membeli t-shirt merchandise Ruang Anak Desa, yang kedua Bisa kalian PO topi rimba, terus juga New Arrival t-shirt kita bakalan launching di setelah lebaran ini. Jadi buruan checklist ya.
Dan juga ini yang paling penting. Apalagi itu? Tombol apa? Subscribe. Komen dan like juga share gitu. Bisa kalian kasih saran kepada kita biar kita makin berkembang atau misalnya memberikan orang nih siapa lagi yang harus kita bahas di pedesaan kita biar memberikan informasi, motivasi atau juga inspirasi. Iya, betul. Lanjut lagi Kang. Oke. Gimana nih? Sekarang kan tadi udah sampai ke alasannya observasi dan membuat Hanjeli pengen bisa dikembangkan supaya nggak punah. Nah terus kenapa bisa, Akang kan dari Surade nih, kok bisa di Waluran dan akhirnya membangun wisata desa Hanjeli yang sekarang tuh kalau ngelihat dari infrastrukturnya itu udah jadi. Itu udah jadi. Maksudnya udah layak tuh Kang, udah lumayan gitu. Udah kayak nggak kalau kita makan bener-bener masih merintis nih gitu. Tapi kalau desa wisata Hanjeli itu terlihat perjuangannya udah dari lama gitu. Nah jadi gimana tuh Kang? Desa wisata Hanjeli ini dibangun dengan alasan-alasan yang lumayan klasik, alasan yang memang kita harus mencari sekuat tenaga mensubstitusi ya kegiatan masyarakat. Sebetulnya ada dua hal yang kami angkat. Sebetulnya banyak masalahnya. Pertama kaitan tentang tambang emas. Nah, tambang emas ini dulu masyarakat pada berbondong-bondong ke tambang emas ya. Tapi sebetulnya kami tidak bisa melarang, itu kan bukan hak saya. Betul nggak? Nah, makanya alhamdulillah beberapa orang di kampung saya, ayo daripada tambang emas mending fitrah mereka kan masyarakat itu bertani dulunya. Karena cuman beralih saja gitu. Makanya saya juga dari awal tidak mau merecokin mereka gitu ya. Ya sudah kalau ada yang mau ke tani lagi yuk kita bareng-bareng gitu. Yang kedua, saya basic di mantan buruh migran. Saya ketika tinggal dulu di Saudi, saya balik lagi perspektif sedikit. Selama saya di Saudi itu, di Timur Tengah itu, saya selalu mendapatkan beberapa TKW yang bermasalah. Dulu berpikir kita pergi ke Timur Tengah itu akan mendapatkan uang yang banyak, pulang dengan membawa dolar, sebongkah rupiah yang luar biasa banyak. Faktanya enggak. Yang bagus itu yang nasibnya mujur banyak, tapi ada juga yang tidak mujur. Contoh, mungkin kita pernah dengar di beberapa berita ada yang diperkosa sama majikannya. Betul. Ya, ada yang dia saking stresnya loncat dari lantai 4, kakinya patah. Bahkan ada yang disetrika juga gitu kan. Ini kan fakta yang hari ini ada gitu. Terus kenapa sih mereka pergi ke Timur Tengah? Sebetulnya tujuannya apa sih? Karena ingin merubah hidup. Kan itu tujuan awalnya. Karena melihat sebagian orang hidupnya berubah gitu kan setelah mereka pergi ke Timur Tengah. Faktanya ada beberapa orang yang nasibnya tidak baik gitu. Nah, makanya dari itu kami ambil satu contoh, misalkan ada Teh Wati di kampung saya hari ini. Teh Wati ini punya anak 4. Sekarang yang satu udah kerja, 2 udah kerja. Dan yang 2 lagi kan dia single parents. Kalau dia pergi ke Timur Tengah, lalu siapa yang ngurus anak? Nah, kita lupa pendidikan kita itu bahwa Madrasatul Ula, ibu itu sekolah madrasah untuk anaknya gitu, yang pertama gitu. Tapi ketika ibunya pergi ke Timur Tengah, yang ngurus siapa? Bapaknya. Kadang bapaknya juga keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan, tidak sebaik ibunya ya? Tidak sebaik ibunya. Bahkan ditinggalin sama neneknya. Kadang-kadang beberapa aja ini oknum mungkin dari Timur Tengah ngalir uang, suaminya ada yang nikah lagi. Mungkin ada ya? Ada. Tapi mungkin di sini nggak ada gitu. Semoga. Tapi ada juga yang seperti itu. Nah, ini juga kan masalah besar. Nah, lalu kami berpikir, kenapa setelah kami ada Hanjeli ini, kenapa nggak coba kita create Hanjeli ini menjadi sesuatu yang memang punya nilai tambah secara heritage, secara food medicine, healthy food juga luar biasa gitu kan. Makanya kami coba arahkan menjadi ini, makanya dari tahun 2010 itu saya riset. Tapi mulai usahanya sih tahun 2013-an. Mulai UMKM. 3 tahun berarti kan dari 2010. Ya, karena itu kan karena saya kebetulan pas itu ngajar. Ngajar juga saya juga kan ngajar juga di MTS Negeri Waluran gitu. Hampir 10 tahun saya juga ngajar di sana. Nah, makanya tidak fokus murni ke riset hanya terus gitu kan. Sambil ada waktu kita riset apalagi gitu. Nah, mulailah
itu mulainya karena banyak permintaan juga, karena kan Facebook saya lumayan banyak juga teman. Iya. Kita coba kalau ada teman-teman yang kesini, mereka kan ada nggak produk yang jadul, produk yang ini, ya kita kenalin nih Anjeli gitu kan. Selain madunya yang tadi ya, yang Iya, saya. iya. Jadi saya berpikir, nah pada saat itu ibu-ibu yang di kampung saya itu udah pada saya ajak nih, ada yang bagian apa bikin rengginang gitu ya, ada yang bikin macam-macam yang lain. Cuma dipikir-pikir, menurut saya itu skupnya terlalu kecil. Kalau bisa tentang UMKM, mungkin kalaupun seperti itu yang untung mungkin cuma saya doang secara pribadi gitu. Nah, saya tahun 2015 itu belajar tentang konsep wirausaha sosial, namanya socio entrepreneurship. Nah, dari situ saya mulai kebuka cara pandang bahwasanya kalau kita usaha bisnis real gitu, real bisnis gitu, hanya sendiri toh yang kaya cuma kita doang. Betul. Ya kan? Iya. Tapi beda pola ketika kita menggunakan konsep wirausaha sosial. Ada banyak masyarakat di samping kita, tetangga kita, saudara kita yang kita ajak menjadi ekosistem yang kita bangun. Nah, tahun 2016 kami coba mengarahkan kegiatannya ke desa wisata. Gitu. Karena apa? Ketika saya coba angkat menjadi desa wisata, itu impact-nya akan lebih banyak. Nah, itu makanya semakin luas, semakin banyak tamunya, itu akan yang bekerja akan semakin banyak gitu. Yang UMKM tetap yang di wisata ya wisata. Kebetulan Teh Wati ini dia makan asam garam. Jadi 6 negara dia keliling. Saya awalnya nggak tahu Teh Wati bisa bahasa Inggris. Awalnya nggak tahu. Saya lihat, Pak. Setelah saya coba, awal saya tahu itu ketika dia nelpon pakai bahasa Inggris. Iya. Kebetulan dulu dia pernah menikah juga sama orang Bangladesh. Masih berhubungan baik sampai detik ini gitu. Kan dia punya anak dari Bangladesh itu. Tapi ya alhamdulillah masih baik lah. Suaminya gitu, masih sering menghubungi. Nah, saya bilang, kok ada yang bisa bahasa Inggris itu kan. Nah, dari situ saya coba ajak Teh Wati, ayo kita gabung, kita buat kampung ini menjadi kampung yang produktif, kampung yang punya nilai lebih daripada kampung-kampung lain. Udah yuk, nah di situ mulailah. 2016 itu ya, Pak? 2016, 2017-an lah itu mulai. Awalnya Teh Wati kan nggak tahu masalah Anjeli. Nah, pada waktu itu saya coba arahkan Teh Wati, yuk coba pelajari ini Anjeli dalam bahasa Indonesia gini. Sampai Teh Wati paham lah. 2018 tuh dia udah lumayan paham betul. Nah, yang susah itu kan bagaimana Teh Wati ini dengan ibu-ibu yang lain itu tampil berani. Nah, itu tidak mudah loh. Karena itu kadang-kadang gini. Kadang-kadang gini. Teman-teman itu melihat sesuatu itu hanya dari luar. Contoh, si A sukses itu dilihat dari bangunan. Betul nggak? Padahal bukan itu sebetulnya. Yang itu adalah proses pendidikan. Kan ada banyak orang yang tidak mau terjun ke dunia pendidikan, ke dunia pemberdayaan. Karena apa? Di dunia pemberdayaan itu susah, repot, maunya yang instan. Nah, saya itu mengajak ibu-ibu itu berproses panjang gitu. Sampai Teh Koyah itu ketua KWT, kelompok petani, dulunya awalnya malu-malu. Sekarang mah kalau teman-teman datang ke sana, Teh Koyah udah perform, udah pagi Teh Wati, Bu Dede gitu ya sama ibu buruh migran yang lainnya. Sekarang mereka udah berani tampil bahkan di depan para pejabat, di depan para wisatawan dari luar negeri juga. Nah, kita ada tamu-tamu banyak juga dari luar negeri gitu. Nah, kebetulan Teh Wati yang bisa bahasa Inggris, mengajarkan juga ibu jadi di sana ya. Ya, termasuk mengajarkan juga Teh Wati juga jadi guide juga, jadi pemandu di sana gitu. Mengenalkan bagaimana proses Anjeli dari A sampai ke Z-nya. Nah, kami Anjeli itu bukan hanya diolah menjadi produk saja, tapi kami buat menjadi ada nilai edukasinya. Gitu ya. Nilai edukasinya apa? Orang-orang taunya sekarang kalau mau makan paling GoFood atau misalkan beli langsung ke pasar berasnya. Tahu nggak proses dari awalnya seperti apa? Kan banyak orang yang nggak tahu. Nah, itulah yang bedanya kita dengan nenek moyang kita dulu. Sesuatu yang diproses, yang ditanam itu punya ritual, punya ucap syukurnya juga berbeda gitu kan. Kita mah hari ini mau tinggal beli ke pasar 2 kilo 3 kilo tinggal dipasarkan jadi nasi. Kami mengajarkan itu kembali kepada
zaman dulu. Bagaimana sih hanjeli itu dipanennya? Menggunakan apa? Alatnya apa saja? Bagaimana prosesnya? Dan itu kami kenalkan kepada wisatawan. Nah, di kami Desa Wisata Hanjeli ini bukan bicara tentang how to see, bukan hanya bagaimana melihat. Iya. Hari ini teman-teman, kalau saya jujur, wisata yang ada di Pejampangan lebih banyaknya hanya wisata melihat. Iya. Datang ke pantai, foto-foto atau ke Curug, foto-foto, selesai pulang. Upload di Facebook atau di Instagram, selesai. Nah, Hanjeli ini ingin mencoba berbeda How to build. ya dari pola-pola yang ada. Nah, apa saja? How to see, how to bring, how to do, how to feel. Jadi kami tidak mau orang datang ke saya itu cuma melihat, oh gitu, oh gini. Enggak, mereka ikut ambil bagaimana merasakan, bagaimana mereka melakukan. Nah, melakukannya apa? Tadi itu mereka ikut juga. Ikut menanam, panen mulai pakai bukan ani-ani, pakai parang juga, termasuk numbuk pakai lisung. Di saya ada lisung yang usianya hari ini mungkin di atas 50 tahun. Nah, itu pun kami coba rawat dengan baik. Dan kegiatan nanam itu setelah panen menggunakan lisung itu untuk numbuk agar mereka tahu ini loh proses dulu nenek moyang kami kalau ketika tidak ada mesin penggiling kan ya dengan cara ditumbuk gitu. Nah, setelah itu bagaimana cara memisahkannya? Kami mengajarkan kepada wisatawan untuk napi di atas nampa. Gitu. Itu menjadi salah satu daya tarik atraksi yang memang luar biasa. Tidak hanya di situ saja. Dari olahan ini mereka harus tahu teteh kalau beli dodol itu pasti udah jadi kan? Udah dikemas. Tinggal makan saja kan? Nah, di kami enggak. Ada satu momentum itu menjadi atraksi. Tamunya kami kumpulkan, kami siapkan wajan, kami siapkan bahan-bahannya, ada tepung hanjeli, ada gula aren, ada santan, ada yang lainnya kami siapkan. Kami perlihatkan ini loh cara-caranya pembuatan dodol. Nah, mereka buat gitu loh sampai sejam atau 1,5 jam. Awalnya kan cuma air tuh, pakai air, ketawa-ketawa, pas lama-lama kan agak keras tuh. Dan itu sensasinya adalah ketika mereka menikmati dodol hanjeli pas waktu panas-panas, pas lagi hangat-hangatnya. Itu berbeda. Yang kami jual itu bukan produk akhir, tapi experience, pengalaman yang kami jual. Itu termasuk kami membuat rengginang hanjeli itu yang kecil-kecil. Ini tamu-tamu yang datang ke kami itu membuat dia ikut belajar membuat hanjeli yang ukurannya kecil-kecil. Nah, setelah itu mereka langsung menggoreng sendiri, bahkan mereka makan sendiri. Nah, itu perbedaannya wisata yang kami kelola dengan wisata-wisata dengan teman-teman ada yang lainnya. Ada beberapa mungkin yang cuman nyata-nyata cuman hanya fokusnya kepada yang melihat saja. Tapi kami combine. Ujung-ujungnya how to bring, apa yang mereka bisa bawa. Ini oleh-olehnya. Ujung-ujungnya mereka pasti akan bawa oleh-oleh. Nah, gitu. Jadi kami membuat ekosistem yang terpadu, yang terintegrasi gitu. Valuable banget gitu. ini. Nilai yang kita dapatin dari sekedar bicara doang gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngerasa pengen ke sana gitu, Bang. Ya. Kayaknya feel-nya itu bener-bener kerasa. Oh, ini tuh bener ternyata Hanjeli itu dulunya kayak gini seperti apa yang diceritakan gitu kan. Gitu. Pengen ke sana. Di Indonesia, teman-teman, kalau boleh saya sebutkan, konsep edukasi wisata ini pertama di Indonesia yang berbasis pangan lokal hanjeli. Boleh dicek di Google. Mungkin nggak nemu, teman-teman mungkin bisa cek ada yang main di UMKM saja. Tapi di konsep edukasi wisatanya cuman kami. Makanya kami hari ini ada beberapa yang ini coba hak patenkan dari edukasinya. Sebetulnya kami udah banyak juga hak paten. Termasuk hari ini Hanjeli ini sering kedatangan mahasiswa yang skripsi. Sekarang mungkin lebih dari 10 yang buat skripsi di Hanjeli. Termasuk yang tesis, yang S2, bahkan yang disertasi juga. Termasuk kami juga buat jurnal nasional dan jurnal internasional. Ada juga buku-buku yang dibuat kerjasama dengan akademisi. Konsep kami sebetulnya simple. Kami mengedepankan konsep pentahelix. Nah, pentahelix konsep di mana kalau dalam bahasa kami yang sederhananya namanya ABCGM. Ada akademisi, ada bisnis, ada UMKM-nya lah. Ada komunitasnya, ada government itu pemerintahnya, ada juga media. Nah, kami mengcombine semua itu. Jadi Hanjeli ini dibangun dengan konsep pentahelix di mana semua punya peran masing-masing.
contoh media. Bagaimana Hanjeli hari ini sudah sampai ke media nasional. Media TV sudah ada semuanya, mungkin kayak Trans 7, Trans TV, Jejak Petualang, Sibolang, Ragam Indonesia, Geopark Indonesia. Sudah banyak TV-TV nasional, bahkan media online nasional juga kayak Tempo, kayak Kompas, itu sudah pernah ngeliput, bahkan dari Kemenaker. Kalau yang lokal, alhamdulillah kami sering komunikasi. Justru kami ini dengan teman-teman media, kami selalu kolaborasi gitu. Ini loh, kami punya pangan lokal, harta karun, kami nyebutnya masih jauh dari waluran. Masih jauh dari waluran, satunya ini, Hanjeli ini, gitu. Bagaimana kami hari ini sampai diundang sama Kick Andy juga. Iya. Nah, itu mau ditanyain tuh Kang. sampai kami diundang sama Kick Andy itu karena kami mengedepankan pangan lokal ini menjadi salah satu isu utama. Kita nggak tahu masyarakat manusia akan terus bertambah, lahan akan semakin berkurang, lahan-lahan yang produktif akan berubah menjadi lahan-lahan bangunan, gedung atau yang lainnya. Lalu pangan kita akan terancam. Sebetulnya pangan lokal ini sebetulnya bagian dari solusi itu. Kalau kita mau, pemerintahan mau sama-sama melakukan kebijakan yang pro terhadap pangan lokal untuk keberlanjutan hidup manusia ini. Gitu. Wah Kang, ini benar-benar, aduh jarang banget ngobrol bareng orang Jampang tuh yang kayak dapat banget semua informasinya, kayak semangatnya, perjuangannya, edukasinya. Itu desa wisata Hanjeli itu benar-benar suatu ide yang sudah terrealisasikan, yang original nilainya tuh mahal banget kalau menurut saya ya. Betul. Menurut saya makanya udah mah yang pertama dari Hanjeli, terus dari ngelihat tadi cara ngebangun si desanya, wisatanya itu bukan cuma you can see gitu, tapi dengan keempat hal yang tadi itu kayak kepikiran buat Kang Asep. Nah jadi ini pertanyaan berikutnya, sebenarnya kesulitannya gimana sih Kang gitu? Ngomongin ngebangun ya, kan kita tuh ini nih ruang anak desa baru segini kayak udah ngerasain nih kesulitannya apa. Apalagi desa jadi gitu, kayak gimana tuh Kang? Perjuangannya. Saya awalnya dulu mengajak ke bapak-bapak. Karena kan bapaknya dulu kan ketambang emas ya. Makanya kami putar haluan, merubah konsep. Akhirnya fokus ke ibu-ibu. Nah, itu juga gini, dalam pemberdayaan itu kita akan menemui banyak kendala. Itu pasti akan ada kendala. Nah, tapi bagaimana kendala itu kita kelola dengan baik. Oke, kalau misalkan kita nggak baik nih, kita lanjutkan. Ya udah, kita cari plan A, plan B, plan C. Nah, makanya kami coba beralih menggunakan plan B, plan C yang lainnya. Nah, lalu bagaimana? Bayangkan di kampung saya kebanyakan mungkin tidak banyak yang lulus SMA ya. Kebanyakan juga ada SD, ada SMP gitu. Ketika kami jelaskan, yuk kampung ini akan jadi tempat wisata, akan ini, itu pola seperti itu ternyata tidak mempan. Akhirnya kami buat pola-pola yang baru. Seperti apa caranya? Ya kami dulu pernah dengar ketika Rasulullah itu berdakwah, beliau Nabi kita itu menggunakan dua cara metode dakwahnya. Pertama dengan metode ada waktu siron. Siron itu dia dakwah dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi ya. Nah, dengan sembunyi-sembunyi seperti itu, contohnya nih habis Isya nih, saya mau nemuin ibu Pak RT nih yang ngobrol tuh sampai bawa kopi lah, ngobrol bareng gitu. Sampai jam 10 ya, besoknya ya itu kan terus kami mulai terus pelan-pelan gitu. Besoknya lagi kepada tetangganya. Ada juga yang menolak, ada. Udah karena berapa kali ditolak Kang? sering banget. Banget ya, gak kehitung berarti. Gak kehitung. Tapi ya prosesnya kami juga ya tadi itu, kalau kami menyerah justru kami kalah. Iya. Kalau kalian menyerah juga pasti kalah. Ini ruang desa yang sebagus ini, kalau misalkan menyerah, kalah dong. Nggak ada lagi generasi selanjutnya. Makanya polanya seperti itu. Saya ajak pelan-pelan satu-satu. Saya coba cari perbandingan. Wah, daripada diem ibu-ibu, mendingan yuk. Ini ada kegiatan, lumayan lah. Dapat 30.000, dapat 50.000 kan lumayan tuh per hari gitu. Termasuk tadi itu. Nah setelah itu mulailah dakwah jahron. Jahron itu dengan terang-terangan. Saya ajak
ke desa lah, ngobrol dengan desa, ngobrol dengan instansi-instansi, ngobrol dengan para akademisi. Nah itu dengan pola-pola seperti itu gitu. Ya alhamdulillah ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti, banyak, serius. Lebih banyak Yang tidak mengerti. Tapi jangan takut, itu yang namanya juga pemberdayaan. Iya. Sama seperti teman-teman hari ini menyamakan persepsi itu nggak mudah. Ih betul Kang. Saya juga sering dituduh, wah ini pasti Pak Asep cuman pengen memperkaya diri sendiri. Oh Pak Asep pasti ini cuman pengen bikin kita diperalat aja. Pasti ntar Pak Asep yang itunya. Ada banyak yang seperti itu. Kalau saya mundur, wah ini selesai. Tapi nggak, saya harus maju. Saya buktikan. Saya tinggal di sana udah 20 tahun lebih. Ya udah jadi orang sana hari ini mah. Saya tinggal di sana 20 tahun. Ketika saya bikin program gagal, itu yang stres bukan secara pribadi, ini kan saya bikin challenge. Saya challenge dia. Saya harus sukses. Saya harus benar-benar. Akhirnya sama Allah itu dikasih peluang, dikasih jawaban-jawaban. Ada yang lewat teman, berjaring itu kan. Nah, kebetulan kami berjaring dengan banyak orang. Nah, makanya ketika kami dulu traveler itu kan kami tergabung juga nih sama teman-teman backpacker Sukabumi, ada backpacker Indonesia juga. Nah, jadi secara pengetahuan, secara link, secara jejaring, itu kami bangun secara nasional gitu. Bahkan kami ngebangun rumah baca. Itu beberapa anggaran tidak dari masyarakat sendiri. Itu banyak dari donasi-donasi dari luar malah. Oh, tapi kalau untuk awal-awal itu dari pribadi. Pokoknya dana pribadi mah alhamdulillah selalu ada gitu. Nah, itu dari mana? Setiap keuntungan dari penjualan Hanjeli itu minimal 5% kita putar lagi untuk pemberdayaan. Dulu memang kami murni mandiri. Gitu. Makanya alhamdulillahnya saat ini setelah masuk Kikendi ada banyak yang datang. Alhamdulillah banyak lah yang berkunjung ke kampung kami gitu. Sehingga akhirnya bisa mandiri secara finansial. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada banyak yang bantu juga ke kita juga gitu. Ya syukur-syukur sih mudah-mudahan ke depan ada dari pemerintah yang lainnya, atau misalkan dari Kemenpar atau dari kementerian, atau misalkan dari CSR atau dari hal-hal lain lah. Kami juga sekarang ada yayasan juga, Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia. Itu juga yang kami bangun akan mencakupnya secara lingkupnya secara nasional, karena kami juga punya tanggung jawab moral bagaimana Hanjeli ini bisa dikenal di seluruh Indonesia, bukan hanya di Waluran, bukan hanya di Sukabumi. Kedepannya akan kami bangun seperti itu gitu. Pak, saya ngelihat Bu Wati yang bahasa Inggris ya. Yep. Jadi cerita-cerita ngomong kan di YouTube. Soalnya saya ini pengen desa Hanjeli ini go to international. Waduh, Ya. Ini apa ya? Wah, kok bisa ibu-ibu sepeda ini ya gitu maksudnya. Wah, gitu. Jadi tapi pas ketika Bapak dengar dari Akang dengar dia udah ibu itu udah TKW kan. Ya. Oh, udah nyangka gitu, setidaknya kan punya Basic. pengalaman dan privilege dari sana, orang-orang sana. Kami dibangun semangat kami itu memang tidak gini, mimpi kita kecil ya hasilnya juga akan kecil. Makanya kami harus bermimpi yang lebih tinggi. Target kami ya internasional, dan sebetulnya sudah kami buktikan dengan beberapa kunjungan wisatawan dari luar negeri. Terakhir kami saya jadi narasumber internasional, mahasiswa sekitar yang datang itu sekitar 20 orang dari seluruh negara. Yang Zoom meeting itu sekitar 200 orang dari seluruh negara juga, dari Amerika, dari Italia, dari Argentina, Filipina, semuanya. Bahkan Irak, Mesir, Pakistan juga ada yang datang ke sini menikmati bubur Hanjeli juga. Artinya kami sudah menuju ke sana gitu. Termasuk ada ucapannya udah terkabul tuh. Termasuk yang di YouTube itu ada yang kunjungan dari Brazil, dari Jerman, yang dari Jepang juga, dari Australia gitu. Karena memang kami dibangun levelnya harus level internasional gitu. Terlepas hari ini infrastrukturnya masih lokal, tapi ya semangat ini nggak akan kita ini. Dan alhamdulillah kami juga hari ini ada amunisi baru, anak muda, beliau juga sama mantan buruh migran juga. Ya aktif juga di dulu kerja di hotel juga di Bahrain, di Malaysia. Alhamdulillah ada Kang Adi. Sekarang di Desa Wisata Hanjeli sekitar ada 4 sampai 5 orang yang bisa bahasa Inggris, termasuk saya secara pribadi. Kalau ada tamu-tamu ya kita juga pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi selain Teh Wati, ada Kang Adi, ada Kang Eris, ada Teh Solihat juga, yang lainnya juga gitu. Jadi artinya ketika kami satu nggak ada, masih ada yang lain cadangan. Nah, kalaupun dengan jumlah kunjungan misalkan 200 orang, kami bisa bagi-bagi tim. Nah, gitu. Jadi ke depan memang kami punya standar optimum capacity. Jadi kami memang
konsep yang kami bangun bukan wisata massal. Paham nggak? Iya, iya. Wisata massal itu semua orang akan masuk, Iya. datang. Kami enggak. Kami itu desa wisata itu yang baik itu adalah harus ada reservasi, harus ada sebelumnya daftar dulu. Yang live in itu yang bisa sampai 7 hari menginap di kampung saya. Nah, Tapi pembayarannya, bayar cash. tapi harganya udah ini. Udah include, udah kami kan buat paket. Oh, gitu. Buat paket wisata selama 7 hari. Mereka tuh di sini ngapain saja, mulai dari pengenalan hanjeli sampai bikin dodol, bikin rengginang, bikin brownies misalkan ke depan. Sampai ada edukasi karet, sampai bikin teh waluran, sampai kita juga kunjungan ke lokasi ke Ciletuh juga. 1 hari itu full ke Ciletuh, ke Anggrek, ke Palapa, ke Museum Papsi, ke Curug Sodong, Cimarinjung misalkan, sampai ke Palangpang, itu pulang lagi. Nah, itu kami juga bikin jalur lagi ke Ujung Genteng. Pengenalannya mulai dari Bangker Waruan sampai ke Museum Megalodon, Kampung Batik yang di Surade, lanjut ke Kampung Budaya Pancanaka, lalu ke Penyu. Itu paketnya sudah kami buat seperti itu. Dan di kami kemarin 7 hari itu lumayan. Jadi uang itu bukan saya yang pegang semuanya, enggak pada akhirnya. Bagiannya. Karena kami udah punya bagian-bagian. Nah, konsep di wisata di desa wisata Hanjeli itu konsepnya pertama berbasis kerja. Ya, berbasis kerja itu apa sih maksudnya? Kalau ada tim kami dari organisasi ini, misalkan kepengurusan, nggak kerja, ya dia nggak akan dapat apa-apa. Nah, itu harus ada konsekuensinya seperti itu. Saya aja, ketuanya, pendirinya, kalau saya nggak kerja, posisi saya misalkan lagi Sukabumi, saya nggak kerja tuh, ada tamu misalkan nggak kerja, saya nggak dapat uang. Nah, Berarti what you give, what you get gitu ya. ya itu. Kenapa? Karena dengan pola seperti itu, ketuanya juga nggak dapat uang, ya wajar. Kamu nggak kerja, pengen dapat uang, ya nggak lucu juga kan gitu. Nah, itu yang kami coba. Yang kedua, pakai sistem kelas. Nah, sistem kelas itu apa? Ada kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 4 sampai kelas yang lainnya. Apa? Kelas 1 itu yang secara keahlian dia punya ratingnya nasional bahkan internasional. Contoh guide. Iya. Bisa nggak yang bisa bahasa Inggris? Kalau yang lain bisa bahasa Inggris, ya udah, sok kamu naik kelas 1. Saya masuk di kelas 1. Misalkan ya, kayak Tewati misalkan dia bisa bahasa Inggris. Atau yang masak nih standar nasional. Oh iya dah, masuk kelas 1. Yang lainnya kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai ke parkir mungkin kelas 5 gitu. Nah, itu beda pemberian honornya gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui, adil itu bukan dibagi rata. Betul. Adil itu dibagi secara proporsional. Gitu. Setuju. Bukan dengan begini. Kita berpikir, Pak Asep itu berpikir dengan sampai bikin konsep kayak gini, kan pikiran. Beda dengan ketika misalkan, saya disuruh macul misalkan, mohon maaf nih, membersih misalkan ya, atau misalkan bikin kegiatan ini, itu kan nggak akan sama gitu. Beda. Kita fokus di pengetahuan, di riset yang lainnya. Kalau kami nilainya kelasnya beda, misalkan dapatnya lebih, ya wajar, karena kami yang memulai, kami yang harus meng-create-nya gitu. Berbeda dengan yang profesi lain gitu. Betul. Nah, itu yang paling penting. Terus yang ketiga, kita berbasis produktif. Kalau sedikit itu produktif, cukup dikerjakan, ya udah segitu aja. Ngapain banyak-banyak? Kita kalau di kegiatan, sok dulu pernah lah di OSIS atau yang lain, lebih banyakkan panitianya daripada pesertanya. Nah, itu kan kelemahan-kelemahan yang tidak boleh terjadi di dunia kita, di dunia sekolah atau yang ini. Idealnya berbasis produktif itu, ini kita lihat tamu ada berapa, ada 50 orang, cukup nggak guide 2? Ya udah, guide-nya 2. Kalau misalkan sekarang yang bagian masak, kami ada dapur umum, kami sediakan. Kalau 50 orang bisa nggak dihandle sama 3 orang? Cukup, ya udah. Kalau misalkan mau dihandle sama 6 orang, silakan. Ya mungkin ntar bagi-baginya akan lebih kecil gitu. Jadi berbasis produktivitas ini untuk apa? Untuk mengukur kita ke ranah profesional. Semakin banyak yang andil, semakin banyak orang-orang yang akan menganggur. Tidak akan loba pegawaian gitu. Ujung-ujungnya nama gitu. Jatuhnya jadi kuantitas bukan kualitas. Nah, itu kelemahan di kita. Kalau bikin sesuatu itu harus orangnya harus banyak. Benar nggak? Misalkan ada beberapa ini harus banyak, harus ini. Kalau saya jujur, kalau hanya 1 orang yang mau bergabung dengan saya misalkan, ya udah saya makan 1 orang itu.
kalaupun nggak ada orang pun yang mau bergabung dengan Hanjeli, dengan desa saya tetap akan maju. Dan tapi alhamdulillah ibu-ibu teman-teman yang lain masih kan support, ya berarti kita masih satu frekuensi gitu. Jadi kenapa berbasis produktivitas itu penting untuk mengukur. Ya, Kalau gitu. boleh tahu gaya-gaya bisnis yang akan ciptain nih dari sistem segala macam tadi konsep bisnisnya, itu risetnya kemana? Itu ngelihatnya kemana? Nah, Apakah gimana nih? Kebetulan saya dulu pernah kuliah di manajemen, cuman kan nggak selesai. Iya. Ya kuliahnya mah di sini, akhirnya di Sukabumi diterusinnya. Ada beberapa pengalaman yang memang saya coba combine ya dari latar belakang, termasuk dari beberapa konsultasi yang ngajak ngobrol lah teman-teman yang sudah benar-benar memang expert di bidang itu, di bidang apa manajemen kepariwisataan, ada juga kan bidangnya. Ya coba kami nanya, oh seperti apa sih yang Mbak Ida? Nah, tapi kami coba masuk-masukkan nih di combine, dapat dari referensi dari A seperti ini, B seperti ini. Nah, tapi kita mix mana nih yang paling ideal. Jadi nggak semua dari si A kita dapat, kita plok semuanya situ, enggak. Tapi kami mix semuanya. Nah, kami mana nih yang paling makanya di kami itu melihat dengan konsep namanya latar belakang, latar apa budayanya seperti apa. Jadi kami melihat itu dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk ini di sini sukses, mungkin kita duplikasi di sini akan bagus, enggak juga. Iya, betul. Nah, teman-teman harus paham latar belakang masyarakat itu seperti apa. Nah, itu local wisdomnya, kearifan lokalnya seperti apa. Jadi nggak bisa. Nah, itu kami mix. Contoh misalkan gini, di beberapa metodologi kayak gaib misalkan, kayak pengembangan desa wisata, itu kan idealnya kita pemetaan, ngumpulin masyarakat ya. Udah gitu bikin pelatihan baru bawa tamu gitu kan, baru dapat uang kan gitu. Kita enggak konsepnya. Kita coba, ini kayaknya nggak masuk nih kalau kita suruh ibu-ibu pelatihan dulu. Pokoknya gini, saya balik deh sekarang mah, tamunya saya bawa dulu. Tamunya saya bawa dulu, ya kan, ke homestay. Nah, mereka menginap di homestay sehari 2 hari. Nah, setelah mereka mau pulang, kita kumpulkan nih yang punya rumah sama yang wisatawan. Saya di tengah. Silakan yang tadi kebetulan yang menginap itu Profesor Tati Nurmala, dosen 4. Kan saya tanya, Bu, selama berkegiatan di kami apa yang kurang biar tuan rumah pengen tahu kelemahannya. Oh, Pak Asep itu kalau kamar mandi jangan ada banyak gantungan-gantungan ya. Nah, itu. Terus yang kedua, jangan ada coba kamarnya pakai pintu. Nah, gitu. Awalnya kan banyaknya nggak pakai pintu, cuma pakai kain doang kan gitu. Terus coba di dalam kamar ada colokan. Nah, gitu. Untuk apa? Ya kami nggak mungkin kalau colok di luar takut HP-nya hilang atau seperti apa. Nah, terus misalkan di kamar mandi mungkin perlu ada kaca, misalkan gitu. Terus kami siapkan ada air hangat. Nah, yang bicara kan bukan saya. Iya. Siapa? Yang bicara itu si wisatawan. Bicara ke yang punya homestay. Jadi itu teh learning by doing namanya. Jadi learning by doing itu seperti itu. Jadi tidak harus saya yang capek-capek pelatihan. Ya udah, ini ada wisatawan datang ke kita inapkan di homestay. Nah, si yang punya rumah ini dikasih tahu sama wisatawan. Iya. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi ada beberapa metodologi, wah ini kayaknya nggak cocok nih di kita. Ya udah kita rubah. Saya juga udah berapa kali ganti konsep ini. Betul. Bukan hanya sekali, oh ini gagal nih kemarin. Wah ini dulu pas kita bagi rata tuh, wah saya kan pasti capek nih. Ini akhirnya kan sempat berantem lah. Apalagi nih yang saya cari, oh ternyata masih bener berbasis kelas. Adil nggak kayak itu? Adil gitu. Nah kayak gitu-gitulah yang kita bangunnya gitu. Gimana, Apa ya tadi nyambung ke sini aja sih ke Hanjelinya. Jadi Pak Asep itu membangun sandang pangan yang kuat gitu. Karena apa? Ya karena tadi ada edukasi yang yang memberikan bahwa ini tuh penting untuk kita pelajari karena ini adalah peninggalan nenek moyang. Betul. Jadi mungkin untuk kedepannya ya desa Hanjeli ini tidak akan pernah mati menurut saya. Tidak akan pernah mati karena menciptakan regenerasi. Amin, alhamdulillah. Kayak gitu sih. Jadi kita yang daftar di sini kok belum tahu kemana aja. Teman-teman tahu nggak? 70% Ya. tamu saya itu dari luar Sukabumi.
termasuk kemarin yang live in itu 7 hari, yang 8 hari sekolah alam Bogor AB Home Iya. itu menginap 8 hari. Dulu sebelumnya dari sekolah alam Tangerang menginap juga 5 hari. Nah, yang terakhir kemarin dari SD Kebun Main Bogor Depok itu menginap 7 hari. Artinya didominasinya dari luar. Berarti banyak ya peminat yang ke Kalau yang lokal juga sudah ada banyak juga yang lokal, termasuk SD Darul Amal, SMP 1 Cibitung, SMK 1 Surade, mana lagi ya di sini? Ada juga sih beberapa. Nah, harapan kami ini kan linear dengan pendidikan. Betul. dengan dinas pendidikan dan Kementerian Agama. Sebetulnya sebelum ke yang lain, saya juga pengennya ke SMA Jampang, malah belum nih SMA Jampang gitu kan. Padahal paling deket, muridnya lumayan banyak. Iya. Ada unsur pendidikan biologi di sana, ada geografinya, ada yang lainnya. Karena kami juga combine dengan beberapa geologi ya. Jadi kami kan bagian dari Geopark juga nih, teman-teman. Ini bagian dari Geopark itu kan ada yang mungkin yang teman-teman ketahui mungkin ada 3 ya, lebih unsurnya. Ada unsur geonya, bionya, sama culture, ada budaya. Nah, kami di bidang bionya ini, gitu yang kami angkat ini. Makanya kami berharap, sebenarnya saya kadang-kadang suka mikir gini, kok yang jauh malah lebih tahu ya gitu dibanding yang terdekat gitu. Bahkan saya pernah datang dari Kalimantan, dosen dokter Suyadi jauh-jauh sama Balitbangtannya sama tim penelitinya datang ke sini. Bahkan yang di Surabaya itu kunjungan ke sini, 1 orang sengaja datang ke sini. Sebetulnya kami juga banyaknya di luar, bahkan para akademisi yang lebih banyaknya. Mahasiswa alhamdulillah udah lumayan. Kami juga bekerjasama dengan beberapa kampus-kampus juga gitu. Termasuk kampus lokal yang Sukabumi gitu ya, kampus UMI Sukabumi gitu. Alhamdulillah selalu support kami gitu dalam berkegiatan ini. Karena kami berpikir Hanjeli ini dimulai dari akademisi. Kami itu menghormati orang-orang yang berilmu loh. Karena penting gitu. Kita tuh lemah menghargai orang-orang yang berilmu. Gitu. Kita tuh menghargainya orang-orang yang dari fisik, dari cangkang gitu. Ya kayak gitu. Padahal mah bukan dari itu gitu. Makanya Hanjeli itu dibangun, makanya alhamdulillah sampai detik ini kita selalu ada pengabdian masyarakat, ada KKN juga. Bahkan yang berkegiatan yang lainnya pengabdian masyarakat itu sekarang alhamdulillah tahun ini mungkin ada 5 universitas lebih. Mungkin yang skripsi juga akan nambah lagi ke depannya gitu. By the way, Kang, ada nilai-nilai yang tadi semua Akang udah ceritain tuh ada yang sama juga dengan Ruang Anak Desa. Benar, jadi kayak pada betul. Iya, kayak ngedenger ini tuh lagi ngedenger yang tadi diucapin itu, ini tuh sebagai suatu pembuktian kepada kita yang baru ngerintis. Iya, itu bisa ternyata Kang Asep udah bisa. Soalnya gitu juga, Kang. Kita nih setiap minggu, hampir setiap bulan perbaharuan sistem, mau itu dari goal segala macam, pembaruan. Jadi pasti aja gitu, karena emang nggak bisa yang abadi satu saklek gitu, satu sistem yang permanen itu nggak bisa. Mesti ada di combine yang tadi, mau itu dari masyarakat, mau itu dari buku, mau itu dari pengalaman, mau itu dari cerita kan, itu banyak banget gitu. Jadi nggak bisa. Yang mahal itu harus konsisten, dan itu paling mahalnya. Kita kalau nggak konsisten repot. Terus jangan lelah berproses, karena di proses ini yang akan memperlihatkan kita yakin atau tidak, mundur atau maju. Dari proses-proses ini yang paling simpelnya gitu akan ketahuan mana yang dia cuma main-main doang. Iya, saya mah tahu betul gitu ketika saya ngebangun desa wisata Hanjeli. Oh, si itu mah orangnya cuma main doang, pengennya pas ada uangnya baru mau. Oh, si ini mah pas mulai dari kita membangun dari nol, dia tanpa pamrih dia ikut dari kita. Nah, itu akan beda chemistry-nya dengan kita gitu. Lumrah sekali gitu kami ya. Dan itu akan terjadi dimanapun gitu. Di ruang desa ini juga anak desa pasti akan terjadi. Makanya yang paling penting adalah keterbukaan. Terus bangun konsisten, goalnya harus sama dulu, visi misinya dulu gitu. Kalau beda mah ya repot, entar si A pengen ini, si B pengen itu, yang akhirnya malah nggak ketemu kan, ujung-ujungnya kan harus sama, satu tujuan. Walaupun beda generasi, beda usia misalkan, tapi kan tujuannya orang anak desa itu pengen maju dalam konsep itu ya, menjadi ruang publik, industri media lokal yang memang bisa mendunia gitu. Kalaupun mimpinya juga jangan
tanggung-tanggung. Kagok gitu ya. Kita Kagok gitu. pengennya seluruh Indonesia ada kan gitu. Iya. Gitu. Jadi ya pengennya ruang anak desa Nah, itu pernah sampai cuman kayak gini, kelemahan kita itu kaki kita tidak pernah menapak ke tanah. Artinya untuk apa? Kita tuh selalu mengawang-awang ke langit. Oh, kita akan gini kan gini. Tapi kita lupa dengan sandang pangan papan kita yang paling sederhana. Kita melakukan seperti ini, minimal kita harus punya basically aset. Termasuk aset itu bukan hanya materi, Iya. tapi aset pengetahuan. Betul. Nah, upgrade pengetahuan itu penting kan? Nah, jadi kita bukan bicaranya hanya hari ini, oh kita tuh harus banyak uang. Apa iya yang banyak uang 1 miliar akan, toh kalau dia tidak bisa menggunakannya, tidak paham literasi keuangannya, akan habis. Beda dengan orang yang punya uang 2 juta, tapi dia bisa memutarkan uangnya setiap hari, bahkan setiap hari bisa penghasilnya lebih dari itu. Dan itu kan yang kita cari gitu. Iya. Nah, aset yang paling penting adalah di pengetahuan. Nah, saya selalu upgrade skill. Saya nggak bisa dulu fotografi. Saya belajar fotografi untuk apa? Minimal ketika yang simpel-simpel kita bisa menguasai itu. Saya belajar bahasa Inggris juga. Saya belajar juga bagaimana cara diplomasi. Diplomasi itu hal-hal yang penting yang selalu kita remehkan. Padahal ujung tombaknya ada di situ. Oh gitu ya. Nah, saya satu lagi. Saya bikin namanya konsep Jero Rupiah. Pemberdayaan Jero Rupiah. Apa? Pemberdayaan Jero Rupiah. Jero rupiah. No rupiah. Iya. Contoh gini. Di Waluran, saya sampai detik ini boleh tanya ke teman-teman, ke masyarakat saya nggak pernah minta uang 1.000 perak pun ke warga. Ini saya bikin pemberdayaan nih. Wah, minta uang nih 10.000 patungan, nggak pernah. Sampai detik ini. Lalu dari mana caranya? Nah, jadi pola Jero Rupiah ini, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Contoh, butuh polybag. Nah, ketika butuh polybag, saya nggak pernah minta ke masyarakat uangnya. Mintanya ke siapa? Nah, kita putar nih. Siapa teman kita? Lalu apa? Jaringan kan? Dari jaringan itu kami lakukan diplomasi. Ternyata saya punya teman nih. Contoh Kang Peri itu Jampang. Kang, saya lagi bikin pemberdayaan. Akang mau bantu nggak? Nggak usah ngasih uangnya, cukup nih ngasih polybagnya misalkan. Ya udah, toh kita butuh polybagnya kan? Ya udah kita minta polybagnya. Nah, akhirnya yang tadinya mau kita minta 500 malah dikasihnya 1.000. Kan itu kan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dikasihlah 1.000, kita bagikan kepada masyarakat. Yang kedua, kita kenapa desa wisata Hanyeli logo-logonya bagus? Kenapa ikonik gitu ya? Karena kita bangun, kita buat sama yang expert sama yang ahlinya. Tapi kita jujur ini tanpa mengeluarkan uang seperak pun. Nah, lalu dengan cara apa? Dengan diplomasi. Dan itu prosesnya lama, itu sampai 3 bulan saya berdiplomasinya. Awalnya, Kang bikinin logo dong. Karena saya kan nggak kenal tuh awalnya. Tapi sah sih, yuk tahan gitu kan awalnya. Tapi lambat laun kita coba ngobrol, kita telepon. Akhirnya alhamdulillah, ya udah Kang kita buatkan. Makanya logo Hanyeli agak lumayan ikonik, bagus-bagus gitu. Termasuk terakhir di lagu Hanyeli itu udah punya 2 jingle. Lagu dua lagu Hanyeli. Nah itu semuanya gratis Kang. Kebayang nggak kalau kita bikin lagu? Iya, produksi lagu ya mahal. Nyuruh orang berapa sih? Di angka 5 sampai 10 juta. Saya uang dari mana uang segitu? Nah tapi kan dengan cara diplomasi, kita ajak ngobrol, Pak kita ini kebutuhan sosial ini, coba lihat. Nah kebetulan itu ada Babinsa juga di kita yang bisa ini. Dan alhamdulillah kita ajak kolaborasi, dia bikin 2 lagu. Kayak bikin logo itu, kalau kita bikin logo itu berapa coba? 3 juta itu kalau kita bikin. Karena yang bikin ini kelas pro ya? Ya, karena yang bikin ini dia expert. Dia udah main di 99 Design. Dia udah dibayar pakai dolar. Jadi sekali buat desain ini, Hanyeli ini, dia bisa sampai di harga $400, bahkan $1.000. Nah, kita uang dari mana? Segitu gitu kan. Mendingan buat pemberdayaan langsung di lapangan gitu. Makanya dengan konsep apa? Diplomasi itu yang kami lakukan gitu. Itu pasti di-note kan. Itu insight yang mesti di-note dan dibangun gitu. Tapi penasaran nih Kang, sampai saat ini berapa tim sih yang benar-benar utuh gitu dari awal sampai sekarang gitu? Apakah ganti-ganti terus atau ada nih yang stay? Ada yang stay. Di dunia pemberdayaan kita akan ketemu dengan situasi ada yang datang, ada yang pergi. Iya, betul. Ya. Itu hal-hal biasa, hal wajar. Justru kalau dia misalkan adem-adem ayem tapi termeledak gitu, itu bahaya juga gitu. Iya, betul. Lebih baik ada, karena kan setiap orang
punya pikiran masing-masing, punya kebutuhan masing-masing juga. Aduh, saya di sini mungkin belum pas. Ya itu ada yang pergi, ada yang datang, ya gitu. Nah, tapi tim kami juga ada tetap yang dari awal kayak Tewati, yang homestay gitu, yang guide, masuk Teh Koyah, Bu Haji, itu sebutnya tim. Ada Kang Berry itu yang dulu, Mang Deden, yang punya divisi-divisi itu. Sekarang ada Kang Adi juga tim kami gitu. Jadi sebetulnya ada yang datang, ada yang pergi, tapi yang pergi mungkin bisa saja, tapi yang datang mungkin yang luar biasa, dan itu menambah semangat kami gitu. Mantap. Aduh. Jadi sama aja ya cara membangun tim yang problematikanya juga gitu. Hampir semua instansi sih kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir nih Kang nih. Monggo. Pertanyaan terakhir dari awal sampai yang terakhir barusan, menyimak kayaknya dari semua faktor perkembangan maupun pribadi Kang Asep ataupun Desa Hanjeli itu dipengaruhi salah satunya oleh relasi. Selain itu ada gak sih Kang? Itu dipengaruhi salah satunya oleh relasi. Selain itu ada gak sih Kang? Yang paling utama ya kedua orang tua kita ya, yang support, yang hari ini walaupun teman-teman hari ini ibu saya sakit stroke ya, tapi alhamdulillah kami juga tetap berdoa terus semoga sehat. Yang kedua mungkin faktor keluarga, istri, anak-anak yang selalu support, sahabat-sahabat yang jauh, yang dekat selalu support kami juga, walaupun karena membangun seperti ini kita akan merasakan bagaimana pahit getirnya gitu. Dan merasakan kehidupan kayaknya. Ya, justru itu tuh bagian warnanya yang terasa gitu. Pelangi itu terasa banget di depan kita tuh. Oh, warna merah hijau, ini hitam, ini merah. Penuh makna. Boleh dong pertanyaan dikit? Iya dong. Boleh. Ini kan tadi membahas apa ya? Kayaknya udah banyak prestasi yang didapat nih. Oh iya, benar. Oh iya betul itu. Apa aja nih? Kang? Yang saya ingat agak lumayan banyak juga sih kalau coba saya ingat. Teman-teman, kalau untuk prestasi sebetulnya ada beberapa. Pertama saya dapat Inspiring People dari Mata Holland Institute, dari media Psikologi Update dulu tahun 2016. Termasuk saya jadi juara 1 pengelola pangan lokal Jawa Barat, dapat penghargaan Sukabumi Award. Kalau kaligrafi alhamdulillah mungkin banyak, kalau kaligrafi lebih belasan lah kalau di kaligrafi, tapi untuk yang ini ya termasuk Azkia Charity Award saya jadi Inspiring People juga, termasuk terakhir kemarin dapat Opos One Village One Story juara 1 tingkat Sukabumi. Sekarang lanjut ke tingkat Jabar, mudah-mudahan doakan juara 1 juga. Kemarin. Nah, termasuk kita diundang sama Kick Andy. Termasuk saya dapat penghargaan dari Jawa Barat juga, masuk finalis Anugerah Inovasi Jawa Barat. Saingannya lumayan banyak dengan beberapa doktor, dengan S3, dengan ada juga dengan profesor gitu ya. Yang tadi yang akan berharap juara 1 itu pesertanya berapa banyak? Seluruh Jawa Barat sih. Nah, sekarang kita tuh lagi ikut ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita dari 3.400 desa seluruh Indonesia disaring, kita masuk 500. Nah, sekarang masuk lagi ke 300. Makanya doakan 2 kali lagi nih, masuk ke 100, masuk ke 50 besar. Ya. Besar ya kan ya. Semoga aja ya. Jadi ada lagi Dewi juga, Dewi Jawara, itu tingkat Jawa Barat. Kita udah daftarkan juga Desa Wisata Hanjeli ini. Mudah-mudahan bulan Juni, mungkin Mei Juni udah bisa ada pengumumannya. Itu aku tuh mendapatkan banyak penghargaan itu dari aktif ikutan lomba atau gimana? Ada yang disuruh, ada yang memang inisiatif sendiri ada, tapi kebanyakannya ada beberapa yang dari informasinya dari dinas, ada yang masih. Termasuk saya dapat, termasuk terakhir kemarin 2022 dapat Sidakarya Kalpataru tingkat Jawa Barat. Jadi kalau Kalpatarunya kan level nasional, kami tingkat Jawa Baratnya. Guru lingkungan juga di Kemenag. Mantap. kalau kita jajan di sini nggak bakalan cukup kayaknya. Ya kalau main ada beberapa sertifikat yang kami penghargaan. Sebagai apresiasi dan
perjalanan hidup Akang tuh jadi lebih berwarna, bermakna gitu. Amin. Ternyata. Ya udah teman-teman, ternyata kita udah ngobrol panjang banget dan ternyata di episode sekarang kenyang. Ya memang giginya 2 kali lipat. Ya, benar sekali, hasilnya memang 2 kali lipat. Kalian pasak dikit aja ini udah bisa 1 magicom ya katanya. 1 ya. Ini perkataannya ya tadi itu tadi perkataan yang akan tadi menyerap terus kayaknya menjadi sebuah bentuk karakter yang kita coba bangun gitu karena pasti banyak banget tuh nilai-nilai yang bisa yang dibutuhkan gitu yang orang mungkin lagi nyari nih satu jawaban ternyata ngedenger Adanya di sini. betul dan termasuk juga tadi beberapa keresahan ruang anak desa juga terjawab juga kayak kita lagi gak pede segala macam mungkin apa enggak kayak terjawab gitu karena mungkin apa sih jangan menyerah Iya, gitu. karena gua juga kan tadi sebagai salah satu bentuk pembuktian gitu. Benar. Mau itu pun untuk anak desa, barudak desa yang ada di yang mereka memiliki keresahan di desa bisa ngapain sih? Mending keluar aja. Padahal kan ini tanggung jawab kita selaku anak desa yang harus ngembangin dan menjadi potensi kita banyak dari sumber daya alamnya gitu kan. Hanya itu saja yang kita butuhkan yaitu menyadari desa juga bisa membangun. Oke, gue mau coba menyimpulkan nih dari obrolan kita dari yang pertama sampai yang sekarang. Ternyata nih ya, yang pertama perjalanan untuk membuat sesuatu dan menjadi seseorang yang bisa memiliki karakter gitu. Akan tuh orang yang berkarakter gitu. Jarang. Iya, saya sering ketemu banyak manusia, tapi manusia gitu belum kayak menjadi manusia yang berkarakter gitu. Cuma orang doang banyak kan berkarakter gitu. Terus yang keduanya mengingatkan kita akan sebuah proses penting beberapa kali. Akan tadi menyampaikan proses gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir jangan lupa mencoba untuk membangun relasi. Terus belajar, never ending to learning. Poin yang tadi akan sampaikan, jangan berhenti buat belajar, terus belajar. Itu sih 3 poin penting dari semua pembicaraan ini. Dan ini untuk produk-produk dari Hanjeli, pokoknya nanti bakalan lebih lanjut, lebih detail gitu ya dari program PR Anak Desa. PR Anak Desa yang bertanggung jawab. Langsung ke sana dari cara pembuatannya mungkin. Iya gitu. Terus selamat juga Kang ya udah berhasil membangun desa wisata Hanjeli yang menginspirasi dan semoga peran Adi sebagai anak muda bisa membawakan warna untuk anak-anak mudanya. Amin, gitu. amin. Kan untuk orang tua kayaknya udah nyampe nih. Pesan kepada ada anak muda yang belum nyampe kayaknya gitu. Sehingga saya jadi kurang update. Jadi semoga bisa terjawab oleh adanya peran anak muda gitu. Yang saya pikirkan dari tadi itu ternyata pembuktian itu ada Iya. seperti Jadi udah bilang gitu. jadi Ini udah ada buktinya loh, berarti saya nggak perlu berpikir terlalu lebar. Yang penting kita berproses, bekerja dengan keras, berusaha, itu aja dulu, karena nilai plusnya pasti bakalan ada sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Terakhir nih dari Akang coba Akang sebagai kesimpulan poin yang Akang mau sampaikan dan pesan buat barudak desa, buat orang anak desa juga boleh gitu. Teman-teman, sejatinya manusia adalah makhluk yang berakal. Tugas kita adalah ikhtiar. Ketika kita lelah, bangun. Ya, ketika jatuh, kita bangun. Ketika kita lelah, kita istirahat. Ingat, tetap konsisten, janganlah berproses. Pesan untuk barudak desa itu berarti, ayo orang anak desa ada gitu kan? Itu aja. On the record aja. Mantap. Oke teman-teman, sekian ya untuk di episode kali ini. Jangan lupa ditonton, pokoknya insya Allah ini didengerin juga, insya Allah ini bermanfaat banget buat teman-teman. Gue Onci. Gua Kita pamit. Salam barudak desa. Salam